Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Septarian Pranata dengan jabatan Pengawas Transportasi Perkeretaapian, Satuan Kerja Seksi Lalu Lintas, Sarana dan Keselamatan Kereta Api, Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 Palembang. Isu manajemen ASN di sektor perkeretaapian. Yang pertama, yaitu kekurangan aparatur sipil negara dengan kompetensi teknis spesifik. Nah, di berita ini Direktur Jenderal Perkeretaapian menekankan pentingnya seluruh tim Balai Perawatan Perkeretaapian atau BAPERKA memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. SDM yang ahli dianggap sebagai kunci keberlanjutan organisasi. Ini diambil dari sebuah halaman web, dari berita, dari harian terbit. Nah, di sini dijelaskan Direktur Jenderal Perkeretaapian Muhammad Rizal Wasal menekankan pentingnya seluruh tim Balai Teknik Perkeretaapian ahli di bidangnya masing-masing. SDM ahli adalah kunci sustainability atau keberlanjutan organisasi. Rizal Wasal juga mengingatkan pentingnya tahap perencanaan sampaikan usulan kajian teknis untuk sarana perkeretaapian se-Indonesia, apalagi untuk kepentingan BLU. Dari sini harus mampu bersaing dengan korporasi, apalagi kereta cepat akan beroperasi. Papannya kepada harian terbit. Itu hari Kamis, tanggal 3 bulan 8 2023. Nah, yang kedua, isu selanjutnya adalah resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pelatihan berkelanjutan. Banyak pegawai Direktorat Jenderal Kereta Api yang belum memiliki keterampilan teknologi terkini. Sebuah studi dari Balitbang Perhubungan menunjukkan bahwa 45% pegawai di sektor transportasi belum mampu mengoperasikan perangkat lunak manajemen transportasi modern. Nah, ini menghambat inovasi operasional. DJKA menghadapi kesenjangan dalam menyediakan program pelatihan berkelanjutan. Data menunjukkan hanya 30% pegawai yang mengikuti pelatihan berbasis teknologi dalam 5 tahun terakhir. Diambil dari laman berita web juga, dari Kompasiana. Nah, ini adalah beritanya, Future Skill SDM DJKA menjawab tantangan transformasi perkeretaapian Indonesia. Apakah SDM DJKA telah siap menghadapi rel masa depan ini? Bagaimana strategi terbaik untuk memastikan bahwa setiap individu di organisasi ini menjadi motor penggerak transformasi perkeretaapian Indonesia? Sebelum menjawab pertanyaan besar ini, mari kita telah bersama masalah kebutuhan dan tantangan terkait future skill yang harus diatasi oleh DJKA. Nah, saya mengutip permasalahannya saja. Yang pertama, keterbatasan keterampilan digital. Dalam era digitalisasi, banyak pegawai DJKA yang belum memiliki keterampilan teknologi terkini. Sebuah studi dari Balitbang Hub ini menunjukkan bahwa 45% pegawai di sektor transportasi belum mampu mengoperasikan perangkat lunak manajemen transportasi modern, menghambat inovasi operasional. Yang kedua, kurangnya program pelatihan terstruktur. Nah, DJKA menghadapi kesenjangan dalam menyediakan program seperti halnya yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, yang ketiga, masalahnya adalah resistensi terhadap perubahan. Nah, perubahan seringkali menghadapi resistensi dari pegawai. Penelitian UGM mengungkapkan bahwa kurangnya komunikasi yang efektif dan minimnya pemahaman tentang manfaat teknologi baru menjadi penyebab utama resistensi ini. Yang selanjutnya, isu dari manajemen risiko ini adalah evaluasi kinerja ASN yang kurang objektif. Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja, fakta integritas, dan piagam manajemen risiko tahun 2024 sebagai langkah awal strategis untuk mewujudkan perkeretaapian Indonesia yang lebih baik. Namun, tantangan dalam memastikan evaluasi kinerja ASN yang objektif masih perlu diatasi. Ini diambil dari laman Kemenhub,
penentangan perjanjian kinerja, fakta integritas, dan piagam manajemen risiko tahun 2024. Nah, ini adalah berita lamanya diambil dari Kementerian Perhubungan secara langsung. Penandatanganan perjanjian kinerja, fakta integritas, dan piagam manajemen risiko sebagai langkah awal strategis mewujudkan good governance. Jakarta pada 17 Januari 2024. DJKA telah melaksanakan penentangan perjanjian. Penetapan perjanjian kinerja merupakan bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP. Pada dasarnya, perjanjian ini adalah kesepakatan dan komitmen antara pimpinan unit kerja yang lebih tinggi dengan pimpinan unit kerja di bawahnya guna mencapai target kerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Nah, perjanjian ini mengacu pada rencana strategis dan dokumen anggaran setiap tahunnya. Perjanjian kinerja dilengkapi fakta integritas dan piagam manajemen risiko menjadi tolak ukur keberhasilan unit kerja dalam melakukan evaluasi, mengambil tindakan yang diperlukan termasuk dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi. Ini fakta integritas. Ini selanjutnya isu Smart ASN di sektor perkeretaapian. Nah, yang pertama adalah kesenjangan literasi digital. Badan Kepegawaian Negara atau biasa kita sebut dengan BKN menekankan bahwa dalam rangka mewujudkan Smart ASN 2024, pengembangan kompetensi ASN harus dilakukan secara sistematis, termasuk dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, kesenjangan literasi digital di kalangan ASN masih menjadi tantangan. Nah, ini wujudkan Smart ASN 2024, ASN berhak mendapat pengembangan kompetensi 20 JP setahun. Biro Sumber Daya Badan Kepegawaian Negara menggelar sosialisasi surat edaran kepada BKN nomor 3 tahun 2022 tentang pelaksanaan coaching, mentoring, dan belajar mandiri bagi pegawai di lingkungan BKN pada Selasa 15 bulan 3 2022 secara virtual dan diikuti oleh pegawai BKN pusat dan kantor regional. Untuk memenuhi kesenjangan penilaian pada indeks profesionalitas ASN, karena salah satu dimensinya adalah pemenuhan 20 JP pada pegawai. Nah, ini ada wujudkan Smart ASN berhak pengembangan kompetensi. Selanjutnya yang kedua isu adalah keterbatasan infrastruktur TIK di daerah. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK di daerah-daerah terpencil menghambat transformasi digital ASN di sektor perkeretaapian. Diambil dari laman berita seputar birokrasi yang ada di web. Nah, ini adalah era digital telah membuka berbagai peluang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan layanan publik yang lebih efisien dan transparan melalui penerapan e-governance. E-governance merujuk pemanfaatan teknologi informasi komunikasi oleh pemerintah untuk menyelenggarakan layanan yang lebih cepat, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, di tengah percepatan digitalisasi, daerah terpencil di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Masalah infrastruktur, akses internet yang terbatas, rendahnya literasi digital, dan kondisi geografis yang sulit menjadi hambatan utama bagi implementasi e-government di wilayah-wilayah ini. Walaupun tantangan tersebut menghambat percepatan transformasi digital, penting bagi pemerintah untuk mencari solusi yang efektif guna memastikan inklusi digital di semua wilayah termasuk daerah terpencil. Dan selanjutnya isu yang terkait Smart ASN adalah budaya kerja yang kurang adaptif. Budaya kerja ASN yang masih cenderung hierarkis dan kurang fleksibel terhadap perubahan digital atau kolaborasi lintas sektor menjadi hambatan dalam mewujudkan Smart ASN di sektor perkeretaapian. Nah, ini mengambil dari PAN-RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, saya informasi birokrasi. Pemerintah memacu kecepatan peningkatan kualitas sipil negara untuk membentuk generasi Smart ASN demi terwujudnya birokrasi berkelas dunia. Generasi ini juga diharapkan untuk mengantisipasi tantangan disrupsi era revolusi Indonesia 4.0
Digitalisasi birokrasi akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Smart ASN akan menjadi digital talent dan digital leader seluruh lini terdepan pelayanan pemerintahan. Ujar Menteri Penyalahgunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB. Tantangan dan hambatan yang dihadapi ASN dijadikan sebagai kekuatan dan peluang untuk mendorong visi Indonesia 2045 dengan fondasi pada transformasi digitalisasi birokrasi yang lebih memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat. Nah, berikut adalah penjelasan yang sudah saya jelaskan tentang isu-isu dari manajemen ASN dan smart ASN dari sektor tempat saya bekerja, yaitu sektor perkeretaapian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.